Selamat sore Bu Ati, saya dari kelas 10 IPS, nama saya Sherry Elsa. Saya ingin menjelaskan mengenai tokoh-tokoh perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan. Yang pertama adalah Bhikkhu Ashin Jinarakita. Saya ingin menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Bhikkhu Ashin Jinarakita itu lahir dengan nama Deboan atau juga dikenal dengan panggilan Sukong, di mana ia lahir di Bogor, Jawa Barat, Hindia 23 Januari 1923. Bhikkhu Ashin Jinarakita merupakan anak ketiga dari pasangan De Honggi dan Tan Sep Moy. Ayahnya merupakan seorang Wigmaster atau semacam tura untuk masa kini. Saat ia berusia 2 tahun, ibunya meninggal dunia dan kemudian ayahnya menikahi adik dari Tan Sep Moy. Masa kecilnya, pada saat duduk di sekolah dasar di HCS, Boan An tidak mendapatkan uang jajan dari orang tuanya sehingga ia bekerja sampingan untuk memperoleh uang jajan. Ia menjadi tukang tagih untuk seorang dokter dan mendapat persenan dari hasil tagihan tersebut. Meskipun demikian, Boan An bukanlah orang yang kasar, tetapi pemurah dan berbaik hati. Ia sering membagikan uang jajannya kepada temannya yang lain dan sangat tidak suka mencuri barang orang lain. Ketertarikan pada spiritualisme Boan An sudah mulai tertarik dengan ilmu-ilmu gaib dan yoga. Ia sering bercerita banyak sekali tentang yoga kepada teman-temannya, dan Boan An juga mengikuti kakeknya menjadi vegetarian. Kemudian di tahun 1936, Boan An melanjutkan pendidikan di Groningen, Belanda, di Universitas Groningen, Fakultas Wijs en Natuurkunde, jurusan ilmu kimia. Di tahun keempat, ia tidak meneruskan pendidikan ilmu kimianya dan Boan An lebih ingin memusatkan perhatiannya dalam penyebaran agama Buddha. Lalu berguru pada Maha Bhikkhu. Ketertarikan Boan An pada ajaran Buddha membuat ia sering mengunjungi kelenteng Kong Hoa Sie yang berada di Jakarta. Di sana ia sering belajar dan Maha Bhikkhu Y.A. Sanghanata Arya Mulya Penching yang menjadi guru Mahayana untuk Boan An. Ia pun ditabiskan menjadi Sramanera dengan nama Tijen pada tanggal 23 Januari 1954. Tijen ditabiskan kembali menjadi Samanera dalam tradisi Theravada. Ia pun mendapatkan nama Jinarakita dari Bante Mahasi Sayadaw dan diberi gelar Ashin. Maka ia pun menjadi orang Indonesia pertama yang ditabiskan menjadi bhikkhu setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Yang B, peran terhadap perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pertama, di akhir tahun 1955, ia melakukan tur Dharma ke pelosok-pelosok tanah air. Ashin Jinarakita memulainya dari daerah Jawa Barat. Dalam perjalanannya itu ia mengunjungi setiap daerah yang ada penganut agama Buddhanya, tidak peduli di kota-kota besar maupun di desa-desa terpencil. Dalam setiap kesempatan berkunjung ke berbagai daerah tersebut, Batan Ashin selalu mengingatkan umatnya untuk tidak bertindak masa bodoh terhadap kebudayaan dan ajaran agama Buddha yang sudah sejak dulu ada di Indonesia. Garilah yang tamak sesuai dengan zaman dan lingkungan. Yang kedua, Bhikkhu Ashin Jinarakita memperkenalkan Sanghya Adi Buddha sebagai konsep ketuhanan dalam agama Buddha, sehingga agama Buddha diakui secara sah oleh negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ia mencetuskan ide brilian untuk menyelenggarakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Candi Borobudur. Akhirnya pada tanggal 22 Mei 1953,
Acara tersebut berhasil dilaksanakan. Upacara ini mendapatkan sambutan yang hangat dari berbagai kalangan. Inikah salah satu momen tanda kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Masyarakat mulai menyadari bahwa agama Buddha dan penganutnya masih ada. Yang kedua adalah Biku Ginirakito. Saya ingin menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Ida Bagus Giri yang lahir di Banjar, Buleleng pada tanggal 12 Januari 1927. Ia memiliki istri bernama Made Kerti. Kemudian Ida Bagus Giri mempunyai 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Beliau pernah bekerja di pabrik semen Desa Temungus maupun berbisnis bermacam barang. Banten Giri tamat sekolah di HIS 7 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah Tijiu Gakou atau sekolah menengah Jepang selama 3 tahun di Sukasada, Singaraja. Semasa ia muda, ia pernah diangkat oleh markas besar OEM atau bisa disingkat MBO sebagai intelijen yang mengawasi gerak-gerik Belanda. Kegiatan ini menyebabkan beliau sempat ditangkap Belanda selama 4 bulan. Di tahun 1949 sampai 1949 beliau diangkat sebagai direktur koperasi rakyat yang namanya Rukun Usaha. Sebagai pemimpin pemuda pejuang di seluruh distrik Banjar zaman Jepang, Seinengco kemudian menjadi wakil punggawa Fukun Gunco dan banyak menyerap ilmu dari bosnya, Tuan Suzuki. Beliau merupakan saksi langsung perang di Buleleng. Ketertarikan kepada agama Buddha sejak muda, ia sudah tertarik dengan pelajaran spiritual yang bermula dari adanya kelompok orang di desa Banjar mempelajari ajaran spiritual yang diasuh pamannya sendiri. Ia ketuk Jalantik melalui wawancaranya. Ia mengatakan ketertarikan terhadap agama Buddha lantas mengikuti meditasi Vipassana. Kemudian pada tanggal 15 November 1966, beliau ditabiskan sebagai biku di Bangkok, Thailand dengan nama Upasabda Giri Rakito. Nama Giri Rakito berarti penjaga gunung. Giri berarti gunung, Rakito berarti penjaga. Nama ini diberikan oleh Cangku Dhamma Kici Sobon, guru pembimbing Dhamma dari Thailand, tahun 1966. Latar belakang beliau menjadi biku dikarenakan tertarik dengan agama Buddha yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kedewasaan jiwa. Yang B. Peran terhadap perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pertama, di tahun 1960, ia menjadi Ketua Umum DPP Walubi yang dihabiskan demi mengembangkan Buddha Dharma menjadi Bante Giri, seorang pemimpin Buddhis terkemuka yang sangat mengenali sekali karakter. Dari perkembangan agama Buddha di Indonesia, Bante Giri juga memiliki sifat kebapakan dan mau mendengar pendapat dari orang lain. Karena itu, ia sukses menjadi pemimpin umat Buddha Indonesia yang disegani. Yang kedua, pada tahun 1996, tepatnya 28 Oktober, Sangha Tevrata Indonesia mempersembahkan gelar Sasana Pasadaka Siri, yaitu seorang yang mulia yang membuat sasana ajaran Buddhis ini bersinar dengan terang, sehingga banyak orang dapat menangkap dan mengerti Dharma. Salah satu ciri khas Bante Giri di dalam memberikan khotbah Dharma yaitu dengan mempergunakan simbol-simbol atau perumpamaan, dan ia mampu menjelaskan Dharma dari yang rendah sampai Dharma yang tinggi atau amat mendalam dengan cara yang amat tepat. Dharma yang mendalam dan amat penting. Nah, yang ketiga adalah Ong Ki Tj.
Saya ingin menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Ong Kitijay sebagai tokoh Sang Jiao, beliau gigih memperjuangkan keberadaan kelenteng di masa Orde Baru dengan mendirikan Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Jawa Timur di Surabaya. Pada tanggal 15 Mei 1967, organisasi ini kemudian diperlukan menjadi Pitidit se-Indonesia. Yang B. Peran terhadap perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pertama adalah diresmikan tempat ibadah Tridharma oleh Menteri Agama RI pada tanggal 19 November 1979. Hal tersebut bisa menjadi berkat Ong Kitijay sebagai orang yang memprakarsai lahirnya Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma. Keduanya terbentuk Majelis Rohaniwan Tridharma se-Indonesia dan Majelis Rohaniawan Tridharma Indonesia yang berasal seksi penceramah gabungan Tridharma di Indonesia, dan perjuangan Ong Kitijay membuat kelenteng-kelenteng di Indonesia tidak terancam punah dan membuat Tridharma mengalami perkembangan di Indonesia. Terima kasih Bu Ati. Mohon maaf jika saya salah kata dan kurang berkenan. Terima kasih Bu Ati.